Perkenalkan, nama saya Efra Mayanti, NIM 203020212078, mata kuliah Statistik Pendidikan, Universitas Palangkaraya, Rombel C, Angkatan 2020. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dari dosen pengampu Ibu Asih Utami SPD MPD. Adapun materi yang akan dibahas yaitu uji hipotesis komparatif. Berikut penjelasannya ya teman-teman. Pengertian hipotesis komparatif. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, sedangkan hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Pengujian hipotesis komparatif merupakan pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran sampel yang dibandingkan. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi variabelnya satu digunakan pada subjek atau populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan. Nah, dalam komparasi ini terdapat beberapa macam. Seperti yang teman-teman lihat, ada nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ciri-ciri hipotesis komparatif. Yang pertama harus menyatakan hubungan, yang kedua harus sesuai dengan fakta, yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu, sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, yang keempat harus dapat diuji, yang kelima harus sederhana, yang keenam harus bisa menerangkan fakta. Komparatif dua sampel, statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah t-test dengan rumus seperti yang teman lihat di bawah itu dan keterangan-keterangannya. Analisis uji komparatif statistik non-parametrik. Analisis data adalah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian dan juga sebagai salah satu kemampuan dasar bagi peneliti pemula maupun peneliti profesional. Analisis data dapat juga dikatakan sebagai jantungnya dalam terhadap penelitian karena semua berakar dari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan serta mencapai sebuah tujuan penelitian. Hal yang kerap kali menjadi kebingungan peneliti pemula adalah pemilihan alat analisis seperti pemilihan uji statistik. Pemilihan jenis uji statistik yang digunakan harus sesuai dengan bentuk hipotesisnya. Apabila bentuk hipotesisnya adalah uji beda atau uji yang mengukur ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok atau beberapa kelompok, baik kelompok bebas maupun berpasangan, maka harus digunakan uji komparatif. Apabila skala datanya ordinal atau nominal, dengan kata lain bukan interval atau rasio, maka disebut uji komparatif non-parametris. Sebagai catatan bahwa
Data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal dianggap sama perlakuannya dengan data ordinal, sehingga juga masuk dalam analisis non-parametrik. Yang pertama ada analisis komparasi dua sampel independen. Analisis ini dilakukan dengan karakteristik yang cenderung berbeda satu sama lain. Penerapan analisis komparasi dua sampel independen ini lebih banyak digunakan pada penelitian survei. Contoh 2, sampel independen misalnya pria dan wanita, pemasaran online dan offline, kondisi sebelum pandemi dan saat pandemi. Jenis uji yang digunakan dalam analisis komparasi dua sampel independen yang pertama adalah Mann-Whitney test, yang kedua Kolmogorov-Smirnov test, yang ketiga Warburg test. Yang kedua adalah analisis komparasi sampel berpasangan atau berkorelasi atau kelompok sampel lebih dari dua dengan karakter yang sama. Berbeda dengan analisis uji kooperatif sebelumnya, analisis ini dilakukan dengan kelompok sampel lebih dari dua, namun dengan catatan pengambilan datanya meliputi karakter yang sama. Sebagai contoh, di dalam penelitian terdapat kelompok sampel yang dapat diambil lebih dari dua dengan karakter sampel yang berhubungan, misal kelompok pegawai negeri A, B, dan C. Contoh lainnya misalnya dalam bentuk sampel meliputi kelompok angkatan. Analisis uji kooperatif jenis ini dapat digunakan pada uji kooperatif non-parametrik dengan kelompok lebih dari dua sampel bebas. Jenis uji yang digunakan dalam analisis komparasi sampel berpasangan atau berkorelasi atau kelompok sampel lebih dari dua dengan karakter yang sama. Yang pertama tes Courchon dan yang kedua tes Friedman. Ketiga adalah analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi, kelompok sampel lebih dari dua dengan karakter yang berbeda. Di dalam penelitian ini, kelompok sampel dapat diambil lebih dari dua dengan karakter sampel yang tidak berkorelasi. Contohnya pegawai dengan golongan 1, 2, dan 3 atau pegawai negeri sipil, tentara, dan swasta. Adapun perbedaan analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi dengan analisis komparasi dengan sampel berpasangan. Analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi sebenarnya hampir mirip dengan analisis komparasi dengan sampel berpasangan. Namun, hal ini membedakan adalah dari segi pengambilan data atau karakter sampelnya. Analisis komparasi dengan sampel berpasangan memiliki pengambilan data dengan karakter sampel yang sama. Sedangkan jika analisis komparasi dengan sampel tidak berkorelasi atau independen memiliki pengambilan data dengan karakter sampel yang berbeda. Jenis uji yang digunakan dalam analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi, kelompok sampel lebih dari dua dengan karakter yang berbeda. Yang satu median extension, yang kedua analisis variabel satu jalan Kruskal-Wallis. Baik, sampai pada kesimpulan, pengujian hipotesis kooperatif merupakan pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran sampel yang dibandingkan. Hipotesis kooperatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang berbentuk perbandingan. Dalam penulisan hipotesis komparatif,
Menurut Muhammad Nazir, setidaknya harus ada syarat ciri-ciri hipotesis yang baik, antara lain harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, dan harus bisa menerangkan fakta. Demikian